Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, para senior dan semua yang bergabung dalam acara halal bihalal kita pada kesempatan malam hari ini yang dilaksanakan oleh DPD PKS Kota Semarang. Pertama-tama saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada antum semuanya. Qulu amin wa antum bi khair minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita pada bulan Ramadan kemarin diterima di sisi Allah SWT, diberikan balasan berlipat di sisi Allah SWT sebagai amal kebaikan kita semuanya. Sebagaimana tradisi para salafun soleh, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa ulama salaf terdahulu terbiasa mereka 6 bulan berdoa pada Allah SWT agar dipertemukan dengan Ramadan. Lalu begitu bertemu Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka meminta berdoa kepada Allah SWT supaya mereka dipertemukan dengan Ramadan berikutnya dan amal Ramadan mereka selama berpuasa itu diterima oleh Allah SWT. Berdoa supaya amal mereka sepanjang Ramadan itu diterima oleh Allah SWT selama 6 bulan. Ini sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka sangat berhati-hati, khawatir kalau amalnya selama Ramadan itu tidak diterima Allah, makanya 6 bulan mereka terus-menerus berdoa supaya amal mereka diterima di sisi Allah SWT. Nah, sahabatku sekalian, ikhwan akhwat, para ustadz, para ustadzah, wabil khusus para pengurus DPD dan semua jajaran ya di bawahnya sampai seluruh kader-kadernya, saya berbahagia sekali mendapatkan kesempatan, mendapatkan kehormatan untuk bertemu dan silaturahim dengan antum semuanya. Sudah cukup lama tidak bertemu dengan antum. Kalau dengan beberapa pengurus saya kira masih sebelum masa pandemi saya kira masih bertemu ya. Saya masih ke Semarang di kantor DPW pada waktu itu, ada Ustadz Bukhari Yusuf, mudah-mudahan sebagian hadir pada waktu itu ya. Jadi saya kira kalau dengan pengurus saya kira belum terlalu lama, saya hanya karena pandemi kemudian tidak ke sana lagi. Tapi kalau dengan kader saya kira memang sudah cukup lama ya, saya tidak ke Semarang. Mudah-mudahan nanti ketika sudah selesai pandemi semuanya bisa kembali ketemu lagi secara langsung, secara offline, bisa ngobrol secara lebih leluasa. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, sahabatku sekalian, para ustadz, para ustadzah, saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Saya mengajak kita semuanya, saya membuat materi PowerPoint ya. Nanti mudah-mudahan segera bisa diterima oleh panitia karena saya mengirimnya agak terlambat ini tadi. Mudah-mudahan bisa mendapatkan kiriman materi dari saya PowerPoint. Nanti bisa diberikan teman-teman yang ingin mendapatkan materi PowerPoint-nya, silakan aja di-share ya ke semua teman. Materinya saya sampaikan sekarang isinya, tetapi bentuk PowerPoint-nya nanti silakan teman-teman panitia DPD bisa mengirim kepada siapapun atau di grup atau bagaimanapun untuk bisa diterima oleh teman-teman supaya lebih bisa disimak ya. Oke, sahabatku sekalian, ikhwan dan akhwat, kalau kita lihat masyarakat di luar sana, saya ingin memberikan bandingan nantinya ya, bahwa alhamdulillah kita berada di barisan dakwah ini bersama dengan PKS. Saya melihat ada hal yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang di luar sana. Apalagi mereka-mereka yang bukan muslim di luar negeri sana ya. Coba saya mengajak sahabatku sekalian melihat, ustadz-ustadz sekalian melihat, ketika mulai masuk pandemi corona, lalu berbagai negara menerapkan kebijakan untuk karantina, bahkan lockdown kota-kota mereka, masyarakat diminta untuk kerja dari rumah, tinggal di rumah, tidak boleh keluar dengan kebijakan yang sangat ketat ya. Kita tahu kayak Italia betul-betul sangat ketat lockdown kotanya dan hukuman sangat berat ketika ada warga yang nekat keluar rumah, ngelanggar gitu, itu akan mendapatkan hukuman yang serius ya dari pemerintah. Anda lihat di India bagaimana warga masyarakat yang tetap berkeliaran dipukuli oleh petugas begitu. Kita melihat bahwa memang sangat banyak negara-negara yang menerapkan pembatasan secara sangat ketat, karantina dengan sangat ketat. Demikian pula di Cina dan berbagai negara lainnya, negara-negara Eropa, negara Amerika, mereka menerapkan aturan-aturan yang sangat ketat.
Tapi kemudian kita jumpai ada fenomena yang dibalik itu, bahwa setelah mereka masuk ke dalam rumah, kumpul bersama dengan semua anggota keluarganya, bukan kebahagiaan yang mereka dapatkan, tapi yang mereka temui adalah justru meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga. KDRT meningkat antara suami kepada istri, antara istri kepada suami, antara orang tua kepada anak, antara anak kepada orang tua, dan seterusnya. Ketika mereka dirumahkan, work from home, learning from home, stay at home semuanya, dan ternyata justru menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dalam jumlah dan dalam kasus yang sangat banyak. Sedemikian banyaknya peningkatan kasus KDRT itu sampai Sekjen PBB, saya kira sudah sekitar sebulan yang lalu, dia memberikan press release yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan KDRT dalam jumlah yang sangat mengerikan. Laporan dari berbagai negara, dari Australia, dari Italia, dari Amerika, dari Cina, dari berbagai macam negara lainnya masuk ke PBB, dan sampai Sekjen PBB menyatakan, Guterres menyatakan bahwa kita harus melakukan gencatan senjata terhadap KDRT. Jangan lagi ada kekerasan di antara kita ketika kita sedang dirumahkan ini. Ini sesuatu yang menjadikan sebuah pertanyaan bagi kita, mengapa ketika orang-orang yang saling mencinta dalam satu format keluarga, setelah disuruh ngumpul bersama-sama dalam satu rumah, justru menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Itu tadi makanya saya bilang nanti akan kita lihat bahwa ada sangat beda ya masyarakat di luar sana dengan masyarakat kita, aktivis, teman-teman yang kita tercerahkan dalam ruang lingkup tarbiyah kita, dakwah kita, jamaah kita. Dan ini semuanya nanti akan kita lihat perbedaan yang sangat nyata. Bahkan di banyak negara dilaporkan peningkatan bukan saja KDRT, tetapi perceraian. Cina yang pertama kali melaporkan. Jadi semenjak Cina itu di karantina masyarakatnya, kalau sekarang sudah mulai cenderung turun di Cina itu ya kasus coronanya, karena memang mereka duluan dan sudah lebih lama daripada kita, mereka sudah mulai menuju kepada normalisasi, tapi meningkatnya adalah wabah perceraian. Jadi setelah mereka kemudian di lockdown, mereka di karantina, di rumah saja, sekian bulan mereka di karantina itu ternyata bukan menimbulkan keharmonisan, bukan menimbulkan kekuatan ketahanan keluarga, justru yang terjadi adalah mereka meningkat KDRT-nya dan saling kecewa, dan begitu mereka sudah tidak bisa menahan diri lagi, bahkan banyak di antara mereka yang nekat mengajukan perceraian itu di saat mereka masih di masa karantina, dan sebagiannya menunggu ketika sudah mulai ada pelonggaran, kemudian mereka baru berbondong-bondong datang ke kantor pencatatan untuk adanya perceraian itu. Amerika juga melaporkan hal yang sama, di beberapa negara Eropa juga melaporkan hal yang sama, bahwa perceraian meningkatnya sangat tajam, artinya belum pernah dijumpai dalam kasus perceraian di negara mereka masing-masing, bahwa terjadi lonjakan perceraian dalam jumlah yang sangat signifikan. Kecuali di masa sekarang ini, yaitu ketika mereka sudah mulai dikarantina. Nah, jadi pertanyaannya ada apa dengan ini semuanya? Jadi mestinya orang-orang dirumahkan itu justru merasa bahagia karena berkumpul dengan keluarga. Kita suka mengatakan, ya Allah, jarang bisa ketemu dengan keluarga, suami sibuk, istri sibuk, anak-anak ada yang di pesantren, anak-anak ada yang kuliah, anak-anak ada yang di kota-kota lain, dan kita jarang ketemu, kadang-kadang hanya setahun sekali ketemunya, itu pun hanya sebentar, berharap punya waktu yang cukup banyak untuk keluarga, ternyata setelah sekarang waktunya banyak untuk keluarga, bukan kebahagiaan yang didapatkan, justru kemudian adalah peningkatan KDRT, dan bahkan yang lebih tragis lagi adalah meningkatnya kasus perceraian dengan sangat tajam. Nah, tentu saja ini kita butuh mengerti nih ya, kurang lebihnya kenapa ini terjadi. Saya melakukan analisa terhadap kasus ini untuk menjelaskan ya, kira-kira kalau kita mencoba memahami apa kira-kira yang terjadi ya, mengapa setelah dirumahkan itu muncul KDRT dengan sangat tajam. Sedemikian tajamnya itu sampai Sekjen PBB berkomentar dan mengajak semuanya untuk berdamai dengan keluarga kita supaya tidak terjadi KDRT. Artinya sesuatu yang sangat serius level dunia. Bukan saja wabah corona itu level dunia, tetapi peningkatan KDRT level dunia, kemudian peningkatan perceraian level dunia. Jadi ini sesuatu yang dampak berimbas sangat banyak gitu ya. Nah, ini coba secara selintas dalam waktu beberapa menit ke depan ini saya paparkan dulu peluang penyebabnya untuk menjelaskan ini. Nanti baru itu setelah saya jelaskan, baru di akhir sebagai penutup nanti akan saya sampaikan tentang apa rekomendasinya gitu ya yang bisa kita lakukan. Baik, para ustadz, para ustadzah, ikhwan akhwat, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya mencoba untuk memberikan 5 rasionalisasi, 5 kemungkinan penyebab terjadinya peningkatan KDRT dan peningkatan perceraian itu ya di berbagai negara tadi itu. Jadi yang terjadi itu nomor satunya adalah adanya
sikap denial, penolakan ya. Jadi mereka itu menolak adanya pandemi, mereka menolak adanya dirumahkan, karantina, itu mereka juga menolak. Jadi ini sikap umumnya manusia. Makanya kalau saya sering menyampaikan di berbagai kesempatan ya, ini manusia normal nih ya. Manusia normal itu, jadi itu yang diteliti oleh oleh yang menemukan teori 5 stages of grief ya. Itu dia menyampaikan bahwa manusia, normalnya manusia itu kalau menghadapi krisis, menghadapi tekanan, menghadapi kedukaan, itu dia melakukan penolakan nomor satunya itu. Jadi sikap pertama kali manusia itu ya, itu ketika menghadapi krisis itu denial sikapnya itu ya, denial gitu. Jadi oleh karena itu, kalau kita lihat, itulah yang terjadi di berbagai negara tadi, karena ini manusia pada umumnya. Normalnya manusia itu, begitu kemudian dia mendapatkan satu ujian, satu musibah, satu krisis, satu tekanan yang kuat itu, nomor satu itu denial. Denial itu penolakan. Dia nggak siap dengan situasi itu. Beda dengan kalau misalnya ya, keluarga, kalau di negara-negara barat itu, menunggu liburan musim panas, musim dingin, atau liburan akhir tahun, mereka berkegiatan bersama semua anggota keluarga, direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya, mau kemana, nanti nyewa hotel di mana, dan seterusnya, itu mereka sudah rencanakan setahun sebelumnya gitu ya. Makanya begitu tiba masa yang ditunggu itu, happy mereka bersama keluarga, jalan-jalan kemana, dan seterusnya. Tapi masa pandemi, siapa yang merencanakan? Tidak ada yang berharap, tidak ada yang merencanakan, ngerti-ngerti harus tinggal di rumah tanpa perencanaan sama sekali. Jadi sikap pertama kali itu adalah penolakan. Nah, kita ini tidak di suasana orang normal ini, karena kalau para aktivis itu ya, keluarganya itu nggak dalam situasi normal kayak begini nih, makanya kita tidak merasakan denial seperti yang dirasakan oleh orang-orang itu. Denial kita berbeda dengan mereka. Kalau mereka penolakannya luar biasa gitu, sangat menolak dan benar-benar nggak siap. Makanya yang terjadi adalah mereka berada dalam situasi denial, tidak mau dirumahkan, makanya banyak di antara mereka yang benar-benar boring di rumah itu ya, tidak ngerti mau ngapain gitu, dan juga mengutuk kenapa sih harus ada corona dan segala macam begitu. Denialnya luar biasa tingginya. Kalau pemerintah kemudian menerapkan new normal, jadi ada orang normal, ada new normal. Jadi kalau aktivis PKS itu post normal, nggak lagi new normal, tapi post normal. Sudah menerima ini sebagai sesuatu yang kita ridho, kita sabar, kita bisa menerima ini sebagai sesuatu yang menjadi ketentuan Allah SWT. Mau protes kayak apapun nggak bisa lagi. Ini sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama ya, di dalam kitab Aunul Ma'bud dinyatakan kadang-kadang Allah itu memaksakan terjadinya musibah itu kepada manusia, kepada hambanya, seperti seperti seorang ayah atau ibu, orang tua, memaksakan untuk anaknya meminum obat karena dia tahu bahwa anaknya sakit dan akan sembuh dengan obat itu gitu. Jadi kadang-kadang kita dipaksa oleh Allah SWT untuk menerima ini karena Allah tahu bahwa ini nanti ujungnya adalah kebaikan dan akan bisa meningkatkan kebaikan hidup kita semuanya, sehingga Allah berikan seperti ini kepada kita. Maka kalau bagi sikap orang-orang yang bisa melihat ini secara tepat, sikap kita bukan, kalau new normal itu memaksa supaya dari situasi denial itu kemudian bisa dibawa menuju kepada acceptance, 5 tahapan itu ya. Denial, kemudian anger, kemudian setelah itu akan ada bergen, setelah itu kemudian ada masa depression, setelah itu ujungnya adalah acceptance, penerimaan. Jadi itu umumnya manusia. Nah, itu kelewat panjang, makanya kemudian denial ini menjadi problem bagi mereka. Akhirnya terjadilah situasi yang tidak nyaman. Itu analisa pertama mengapa peningkatan KDRT dan peningkatan perceraian. Nomor 2-nya adalah tekanan keadaan yang luar biasa. Jadi sudah sikapnya denial, menolak, kemudian ada tekanan-tekanan yang luar biasa. Apa tekanan keadaannya? Hilangnya kebebasan, hilangnya privasi, tidak ada lagi ruang-ruang pertemanan yang nyata, semuanya hanya melalui online. Kemudian variasi kegiatan tidak ada. Terlebih bagi mereka yang tinggal di rumah sempit ya, sudah rumahnya sempit, anggota keluarganya banyak, sehingga kemudian mereka di situ itu ketemu lu lagi, dimanapun ketemu lu terus gitu ya. Sehingga di rumah yang sempit, ketemu orang yang sama, tidak memiliki variasi kegiatan, fasilitas sangat terbatas, ditambah lagi realitas di Indonesia, kalau kita lihat di Indonesia, sebagian besar dari masyarakat kita itu berdampak secara ekonomi. Inilah yang sangat parah, tekanan keadaan yang sangat berat. Nggak bisa jualan, kalaupun jualan juga tidak selaris yang dulu,
kemudian yang baru merintis usaha belum sempat ada hasilnya sudah terkena pandemi corona dan seterusnya. Jadi ini tekanan keadaan yang menyebabkannya ada sikap denial ditambah dengan tekanan keadaan yang sangat berat. Yang ketiga adalah hilangnya keseimbangan. Mengapa terjadi KDRT? Mengapa terjadi kasus pelonjakan perceraian? Karena kehilangan keseimbangan. Banyak banget keseimbangan yang hilang. Nah, saya hanya mengambil satu contoh ya dari sekian banyak keseimbangan yang mestinya harus ada dalam keluarga itu. Salah satu yang hilang di saat pandemi corona itu adalah keseimbangan dalam keluarga itu antara togetherness dengan separateness. Jadi keluarga itu, ikhwan dan akhwat sekalian, itu untuk membangun sebuah kebahagiaan itu butuh keseimbangan banyak ya. Kalau kita mengatakan keseimbangan secara ruhiyah, fikriyah, jasadiah gitu ya, keseimbangan yang dinamis antara segala aspek kita. Tapi juga secara teknis itu ada keseimbangan antara togetherness dengan separateness. Togetherness itu kebersamaan, separateness itu ketidakbersamaan. Jadi contohnya begini, kalau di situasi yang tidak pandemi corona ya, ikhwan akhwat, antum semuanya ini, itu antum misalnya bekerja, yang ikhwan bekerja, istrinya mungkin kerja, mungkin di rumah gitu ya. Contohlah misalnya, saya ambil aja misalnya suami kerja, istri kerja gitu aja ya. Jadi suami bekerja, pagi hari berangkat ke kantornya. Istri bekerja, pagi hari berangkat ke kantornya. Itu namanya separateness. Mereka sedang tidak bersama. Anak-anak juga sekolah, kuliah, dan seterusnya. Sore hari atau malam, kemudian mereka kumpul lagi. Itu namanya togetherness. Ya. Jadi secara tidak sengaja, kita itu sudah menciptakan sebuah pola keseimbangan antara togetherness dengan separateness. Kadang-kadang bareng, kadang-kadang tidak bareng. Jadi kalau pas di rumah ngumpul bareng ya, ada masa di mana kita bareng-bareng, lalu ada masa di mana kita harus berpisah karena suami kerja, istri kerja, dan seterusnya begitu. Nah itu menciptakan keseimbangan. Maka ketika keseimbangan ini terganggu, kalau dalam bahasa Semarang itu jomplang, jadi akhirnya jomplang, kebanyakan togetherness bisa menjadi masalah, kebanyakan separateness bisa menjadi masalah. Kalau kebanyakan separateness, contohnya misalnya pada pasangan yang LDR atau LDM, long distance relationship, long distance marriage, mohon maaf ya bagi ikhwan dan akhwat yang terpaksa menjalani kehidupan secara LDR, itu kalau tidak disikapi dengan tepat, kebanyakan separateness itu bisa menimbulkan kekeringan cinta di antara mereka karena jarang bertemu. Problem karena tidak pernah bertemu, apalagi dalam waktu yang sangat panjang. Tapi sebaliknya, ketika kebanyakan togetherness, bersama terus, bareng terus, kurang separateness-nya, itu juga bisa menimbulkan kejenuhan atau kebosanan kalau tidak bisa mengelola ketidakseimbangan itu. Makanya ini yang menjadi satu problem ketika keseimbangan itu hilang, ya. Jadi kita melihat bahwa banyak keluarga karena terkurung dalam rumah bersama dengan keluarganya itu, maka akhirnya disinilah mereka bareng-bareng terus gitu ya. Itu kalau tidak pandemi, Ewafillah, Ustadz dan Ustadzah sekalian, misalnya contohnya seperti ini. Suami istri kerja di lembaga yang sama, lalu di bagian yang sama. Gitu ya, contoh ya. Jadi misalnya suami istri ini berangkat kerja bareng, naik motor berdua misalnya gitu ya, atau naik mobil berdua menuju tempat kerjanya. Di kantor itu mereka di ruangan yang sama karena kemudian mereka berada di bagian yang sama itu, sehingga seruangan dengan pasangannya itu. Lalu kemudian ketika makan siang ya tentu bersama lagi dengan pasangannya di kantor itu ya, keluar nyari makan siang segala macam. Lalu kemudian nanti pulang itu juga boncengan lagi dengan pasangannya, sampai di rumah bertemu lagi gitu. Jadi pada contoh keluarga seperti ini, itu togetherness-nya kebanyakan. Itu kalau tidak mampu mengelola, itu nanti juga akan menimbulkan kebosanan, kejenuhan gitu. Karena selalu bersama terus. Maka sebetulnya diperlukan ada keseimbangan harmonis ya antara separateness dengan togetherness. Nah inilah yang sedang hilang di masa pandemi ini. Kebanyakan togetherness, kurang separateness. Nah ini kalau bisa dikelola sebetulnya tidak jadi masalah. Problemnya adalah banyak yang tidak sadar bahwa itu harus dikelola gitu. Kemudian analisa yang keempat, mengapa itu terjadi adalah banyak di antara keluarga-keluarga, terutama mereka yang tadi saya ceritakan kan luar negeri ya. Saya belum ngomongin tentang realitas kita. Saya ngomongin mereka-mereka di luar, di Cina, di Italia, di Amerika gitu ya, yang dilaporkan peningkatan tajam KDRT sama perceraian itu. Itu di antara mereka terjebak apa yang disebut sebagai family techno-stress. Jadi family techno-stress itu adalah stres yang muncul akibat jebakan teknologi yang oleh ilmu sosial disebut sebagai mereka, anggota keluarga ini, terkurung oleh yang disebut sebagai technokokun, yaitu kepompong teknologi. Jadi karena lockdown, karantina, akhirnya kemudian
masing-masing itu boring dan kemudian mencari kesibukan sendiri-sendiri. Suami asik dengan gadgetnya, istri asik dengan gadgetnya, anak-anak asik dengan gadgetnya, tidak saling komunikasi di antara mereka, tinggal di rumah yang sama, setiap hari ketemu itu juga, tapi tidak saling berkomunikasi, tidak saling ngobrol, asik dengan settingnya sendiri-sendiri, aktif yang anak-anak ada yang main game, ada yang YouTube, ada yang segala sesuatu gitu. Kemudian yang orang tuanya juga asik dengan grup chatting dengan teman-temannya atau medsos atau yang lainnya, sehingga akhirnya kalau di antara mereka masih ada komunikasi, saling cerita, saling ngobrol, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau sudah tidak ada lagi di antara mereka, nggak ada ngobrolnya, tidak ada situasi-situasi yang membuat mereka itu saling sharing satu dengan yang lainnya, itu semakin memperparah situasi. Jadi akhirnya jebakan teknologi ini memperparah keadaan kalau mereka tidak sadari. Itu analisa keempat. Lalu yang kelima adalah gagalnya mereka untuk menemukan homeostatis yang baru. Jadi keluarga itu semuanya, kita itu kalau merasakan kenyamanan hidup berumah tangga itu, kita sebetulnya sedang berada dalam situasi homeostatis. Sebuah situasi yang kita itu nyaman di situ, titik kenyamanan yang kita rasakan. Berbeda-beda bentuknya ya, sangat beda satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Nah, setiap keluarga itu sudah punya homeostatisnya sendiri-sendiri. Tetapi begitu kemudian itu ada yang terganggu, sedikit saja gangguannya, maka sebetulnya yang diperlukan adalah langkah untuk menciptakan homeostatisnya yang baru. Titik equilibriumnya yang baru, itu yang harus dicari oleh setiap keluarga. Nah, dalam situasi pandemi corona, begitu ini terganggu, keseimbangan terganggu, togetherness terlewat banyak, tidak punya ruangan-ruangan privat di antara mereka, ketemu lo lagi, kurang beraktivitas, dan seterusnya, dampaknya semakin banyak tekanan-tekanan dalam kehidupan, gagal menciptakan homeostatisnya yang baru. Nah, 5 kondisi inilah yang bertumpuk-tumpuk pada keluarga-keluarga itu yang menyebabkan kemudian akhirnya muncullah dalam bentuk eksplorasi kemarahan, emosi, kemudian pukulan, tendangan, KDRT, dan seterusnya, kata-kata, dan seterusnya, membuat ketidaksabaran di antara mereka, ujungnya cerai saja, dan terjadi peningkatan perceraian dalam jumlah yang sangat tajam. Baik, jadi itu orang-orang di luar sana ya, Ustadz, Ustadzah, Ikhwan Akhwat. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi keluarga yang justru semakin solid, justru semakin harmonis, justru semakin hebat ketahanan keluarga kita itu di masa pandemi corona. Saya menyampaikan 3 poin, tapi ringkas-ringkas saja ya, saya ringkaskan. Nanti 3 poin ini sudah saya tulis di materi PowerPoint, nanti silakan disimak di materi PowerPoint saya. Yang pertama, yang harus sangat penting justru di masa kita sedang bersama dengan anggota keluarga itu, kuatkanlah fondasi keluarga kita. Kemudian nanti yang kedua adalah, ayo kita bareng-bareng bersama keluarga itu meningkatkan level kebahagiaan kita bersama dengan semua anggota keluarga. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mampu mengelola family time yang sedang disediakan ruangannya oleh Allah SWT dengan sangat leluasa pada kita saat ini, hari-hari ini, sampai nanti batas di mana situasi sudah mulai membaik, kita baru bisa beraktivitas normal kembali. Jadi 3 poin itu, tapi akan saya sampaikan selintas-selintas saja. Baik, Ikhwan dan akhwat sekalian, nomor 1, menguatkan fondasi keluarga. Inilah yang di sana tidak ada. Makanya saya bilang bahagia kita hidup bersama dengan jamaah dakwah, bahagia kita hidup bersama dengan para aktivis, bahagia kita hidupnya itu ya ditarbiyah, dikelola, diurus, semua kita itu diurus ya. Ditanya apakah ada di antara kita yang terdampak secara ekonomi, ditanya ya, binaan-binaan ditanya, semuanya dipantau semuanya. Tiap saat ditanya, DPD bertanya, likoknya antum, ini grupnya antum gimana, adakah anggota yang terdampak, siapa, berapa orang, butuhnya apa, Masya Allah ya. Jadi kita itu berbahagia banget hidup dalam situasi seperti ini ya, bersama-sama dengan jamaah yang ngurusi kita, bersama-sama dengan kebersamaan yang luar biasa. Pengurus-pengurus DPD saya tahu di seluruh Indonesia, luar biasa mereka, jidihannya, luar biasa perhatiannya, care ya. Ketua DPD tempat saya tinggal itu Masya Allah. Kalau saya tanya, saya telepon Ketua DPD Bantul itu, namanya Pak Amir, berapa jumlah kader kita yang terdata oleh DPD yang terdampak? Langsung sebut angkanya, sekian Pak Zah, pada awal kita data sekian, tapi sekarang sudah tercover sekian, sehingga menurun tinggal sekian. Jadi dia itu kayak BPS, pada Biro Pusat Statistik yang datanya ada di dia, dan dia langsung, bahkan untuk orang-orang tertentu yang dalam penanganan secara lebih serius itu dia sebut namanya. Ada 6 orang Pak Zah yang paling serius, dan itu namanya si ini.
Saya hanya membayangkan, Masya Allah ya, teman-teman kita DPD seluruh Indonesia, saya kira kota Semarang juga sama, tempat lain juga seperti itu. Care-nya, perhatiannya, kemudian sampai dia sangat detail mengetahui siapa terdampak dan bagaimana cara menanganinya luar biasa ya. Jadi berbahagialah ya, kita hidup dalam situasi kebersamaan seperti ini. Sesuatu kenikmatan yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak bersama dengan kita. Sesuatu kenikmatan yang tidak pernah didapatkan oleh orang-orang yang di luar sana, yang mereka tidak pernah merasakan kehidupan di dalam konteks berkomunitas berjamaah, maka berbahagia kita. Mau ditanya tiap saat kok, ngerti-ngerti DPW ngecek ke DPD-nya, DPD ngecek ke adoknya. Saya ditanya jalur ke bawahnya bagaimana, siapa terdampak, minta update datanya terus saja, Masya Allah ya. Itu sesuatu banget gitu, kita hidup dalam situasi kebersamaan yang luar biasa. Dan tadi sudah diceritakan oleh pengurus DPD, sekilas saya mendengar tentang betapa sekian banyak sudah dilakukan oleh Kota Semarang ya untuk meng-cover ini semuanya. Jazakumullah khairan katsir atas itu semuanya. Barakallahu fikum, itu insya Allah menjadi amal kebaikan, amal jariah untuk semuanya. Nah, ini pondasi yang harus kita kuatkan, ikhwan dan akhwat. Mumpung kita bareng-bareng dalam satu keluarga itu ya, yang kita kuatkan pondasi kehidupan berumah tangga kita yang harus dilandasi di atas landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat At-Taubah ayat ke-109, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwan khairun amman assasa bunyanahu ala jurufin har fanharo bihi fi nari jahannam. Ayat ini kita semuanya tahu bahwa Allah sedang berbicara tentang Masjid Diror. Tetapi dalam menceritakan Masjid Diror itu Allah tidak menggunakan kata masjid. Allah menggunakan kata bunyan. Jadi Allah menyatakan afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah waridwan. Apakah orang-orang yang menegakkan bangunannya, bunyan, bangunannya di atas landasan takwa kepada Allah dan ridwan, keridhaannya, khairun, apakah mereka yang lebih baik? Aman asasa bunyanahu ala jurufin har. Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas pondasi yang mau runtuh? Ayat ini pertanyaan retoris, nggak perlu dijawab oleh Allah SWT, tetapi kita semuanya sudah tahu jawabannya. Kalau ada bandingan, satu bangunan didirikan di atas ketakwaan kepada Allah dan keridhaan Allah, satunya lagi didirikannya itu di atas jurang yang mau hancur, tentu yang di atas pondasi takwa itulah yang kokoh. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat tafsirnya, salah satunya saya kutipkan dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab Zubdatu Tafsir min Fathil Qadir, beliau menyatakan bahwa barang siapa yang menginginkan tingginya bangunan yang ia dirikan, maka hendaklah ia memperkuat fondasi dan struktur bangunannya, karena inti dari kekuatan suatu bangunan ada pada fondasi dan baiknya perancangan struktur. Sebagaimana halnya, seseorang yang memiliki cita-cita yang tinggi harus memperbaiki asas untuk menggapai keinginannya. Jadi dalam pengertian yang umum, ini tidak saja bicara tentang Masjid Diror, tapi Allah menggunakan kata bunyan, maka ini dalam tafsir Zubdatu Tafsir ini, Syekh Sulaiman Al-Ashqar menyatakan bahwa ini bisa berlaku dalam berbagai konteksnya. Apapun bangunan yang kita buat itu, hendaknya selalu mempertimbangkan dan memperhatikan kepada kuatnya fondasi. Sebagaimana kita di dalam kehidupan kita sehari-hari membangun kehidupan berumah tangga itu, fondasi yang paling penting, fondasi kehidupan berumah tangga itu yang paling penting. Kalau sampai kemudian kita meninggalkan fondasi itu ya, Masya Allah, saya mengajak kita semuanya untuk melihat dalam konteks takwa ini, Allah telah menyatakan bahwa paling baik pondasinya, paling baik perbekalan kita semuanya adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Yang sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Dan kita rasakan sekarang, mereka-mereka yang tidak punya pondasi takwa di luar sana tadi, meningkatlah KDRT-nya, meningkatlah perceraiannya, karena tidak punya takwa, tidak punya pondasi itu. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi berbekalah dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada perbekalan yang lebih baik daripada itu. Maka begitu kita sudah berbekal takwa, selama ini ditarbiyah, selama ini diajak berkegiatan yang selalu memperhatikan aspek-aspek ruhaniah kita, ketakwaan kita kepada Allah meningkat, insya Allah dengan Ramadan kemarin juga semakin meningkat takwa kita. Ini perbekalan yang luar biasa. Apa yang Allah berikan pada orang bertakwa? Banyak, kita semuanya sudah hafal materi Nata'ijut Taqwa, para murabbiah sudah menyampaikan di mana-mana tentang Nata'ijut Taqwa. Tapi saya ingatkan satu hal saja, wahai para murabbiah, para ikhwah dimanapun antum berada, bahwa di antara yang Allah berikan kepada orang bertakwa itu adalah jalan keluar, ilmu pengetahuan untuk membuat kita menjadi tahu hal-hal yang kita selama ini belum tahu. Kalau antum kerja dimanapun antum berada ya, dulu misalnya teman-teman ini kuliah, sebelum kuliah itu
belajarnya SD, SMP, SMA, kemudian kuliah S1, ada yang S2, ada yang S3 gitu ya, sampai S3. Terus kemudian bekerja di satu instansi. Coba perhatikan. Kalau teman-teman bekerja di satu instansi, ya, terus di situ sesuai dengan kuliahnya. Misalnya dulunya kuliah apa, terus sekarang kerjanya juga sesuai dengan itu gitu ya. Enggak kayak saya gitu. Saya kuliah di farmasi dan enggak pernah kerja di farmasi gitu. Kalau ada di antara antum yang kerjanya itu sesuai dengan bidangnya sampai belajarnya S3 gitu, itu bukan berarti bahwa sekarang setelah menempati pos di tempat pekerjaannya itu, yang itu sesuai dengan ilmunya, bukan berarti bahwa semua hal yang antum lakukan di situ sudah pernah antum pelajari ilmunya. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita harus berhadapan dengan sesuatu yang belum pernah kita pelajari ilmunya. Jadi kita sudah belajar sampai S3, di antara antum ada yang belajar sudah sampai S3, lalu bekerja di satu instansi yang sama bidangnya itu dengan apa yang sudah dipelajari itu. Tapi bukan berarti bahwa semuanya pernah dipelajari. Setelah kerja, berhadapan dengan kasus, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan problem, yang itu belum pernah dipelajari sebelumnya. Apa solusinya? Masya Allah, Allah sudah siapkan untuk kita. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah, Allah ngajari kamu, Allah berikan ilmu kepada kamu, Allah beritahu caranya kepada kamu. Coba, siapa yang pernah belajar pandemi? Siapa yang pernah belajar bahwa kalau kita menghadapi corona lalu pandemi di rumah saja, apa yang harus kita lakukan? Kalaupun ada orang pernah belajar kayak begitu, sedikit di antara seluruh manusia di dunia ini. Mungkin hanya 1% dari seluruh manusia di dunia ini yang pernah belajar bagaimana cara bertahan di saat pandemi. Sedikit banget kita belajar. Kita diajari lewat mukhoyam ya, tapi kan itu mukhoyamnya kita kan makin kesini makin menyenangkan. Jadi dulunya mukhoyamnya serius-serius banget itu, lalu kesini juga serius, tapi kan kita sekarang boleh bawa macam-macam gitu kan ya. Jadi kita kembarannya happy-happy, malah oleh panitianya kalau mukhoyam sebelum pandemi kemarin itu disembelin kambing, disembelin ayam gitu kan ya. Dan kita boleh bawa kulkas digendong untuk dibawa ke tempat mukhoyam itu kan. Isinya perbekalan makanan selama mukhoyam gitu, bahkan menjadi berlebih gitu kan ya. Jadi bawa rice cooker, bawa kulkas, bawa kompor gas gitu kan untuk menuju ke tempat mukhoyam itu. Jadi kalau kita lihat esensi pada saat kita melakukan mukhoyam pada awalnya dulu, itu jelas kita diajari tentang survival. Tapi kan itu hanya dalam kesempatan waktu yang terbatas. Kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada masa bahwa kita akan tinggal lama di rumah, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa jualan, kita nggak bisa seluruhnya terdampak seperti ini. Banyak orang bingung setelah di rumah saja, jualannya di luar sana nggak laku, lalu apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara kita bertahan hidup? Banyak kita nggak pernah punya ilmunya, tapi kalau kita bertakwa pada Allah SWT, Allah menyatakan kepada kita, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan ngajari kamu. Allah akan berikan pengajaran kepada kamu. Menikah, hidup berumah tangga. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, Ewan dan Mas sekalian, maka banyak banget hal yang kemudian belum pernah kita pelajari. Ini kalau ada jomblo ikut acara kita ya, melalui berbagai channel yang masih jomblo, saya doakan mudah-mudahan Allah kirimkan jodoh terbaik untuk Anda semuanya, dunia dan akhirat Anda ya, bisa membimbing ke surga. Dan kalau sudah ada jodohnya, sudah ada calonnya, nggak usah nunggu masa pandemi berakhir, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini. Jadi kalau sudah ada jodohnya, sudah taruh, sudah cocok, udah nikah aja dalam situasi pandemi sekarang. Bahkan kalau sama-sama berada di daerah zona merah, cukup secara online ya, nikah online itu boleh ya. Pendapat dari Syekh Abdullah Al-Zibrin membolehkan untuk pernikahan secara online. Jadi kalau kita pakai Zoom begini, yang pengantin ikhwannya di mana, pengantin apanya di mana gitu ya. Kemudian terjadi pernikahan online. Nanti yang penting dihalalkan dulu, kalau belum bisa bertemu tidak apa-apa, tapi kan bisa chatting tiap hari, sudah tidak berdosa lagi. Kalau masih belum menikah, lalu chatting-chattingan serius banget, itu nanti bisa menjurus kepada dosa. Jadi lebih baik dihalalkan meskipun belum bisa bertemu karena masa pandemi corona, nggak usah nunggu ya. Oke, jadi kalau misalnya Anda masih jomblo sekarang, maka sebanyak apapun belajar ilmu tentang pernikahan, sebanyak apapun, ikut kuliah pranikah berapa kali pun, belajar banyak buku tentang berbagai macam ilmu kerumah tangga, bahkan mungkin S1-nya tentang ilmu kerumah tangga, misalnya ya, kalau ada saya nggak tahu, S2-nya, S3-nya tentang ilmu berumah tangga, sebanyak apapun belajar tentang ilmu berumah tangga, setelah nikah, lalu hidup berumah tangga, tetap akan dijumpai hal-hal yang belum pernah dipelajari sebelumnya.
nikah, pengantin baru, happy hidupnya ya, karena pengantin baru, jadi masih menikmati bulan madunya. Begitu kemudian berapa bulan, lalu di rumah itu terjadi kekecewaan, di rumah itu terjadi tangisan. Untuk pertama kalinya seorang suami ngelihat istrinya nangis, bingung suami ini. Selama hidup dia belajar S1, S2, S3, apalagi kalau bedanya teknik gitu, itu belum pernah mendapatkan materi kuliah atau materi liko, materi tarbiyah yang menjelaskan tentang apa makna tangis perempuan. Jadi dia belum pernah tahu, apa ya, kenapa istriku menangis, mengapa dia menangis, apa makna air mata bagi perempuan, apa makna tangisan bagi perempuan, itu belum pernah dipelajari. Tapi harus dihadapi kan? Nah, banyak sekali dalam hidup kita ini, sesuatu yang belum pernah kita pelajari sebelumnya, tapi harus kita hadapi. So, belum pernah belajar, nggak ada ilmunya. Tapi kasus sudah datang dan di depan kita, nggak mungkin toh kita bilang sama istri kita, dek, aku belum pernah belajar tentang tangisan. Jadi ilmuku, waktu aku nikah dulu, waktu ikut materi pranikah yang dibuat oleh DPD, itu belum ada menjelaskan tentang bagaimana cara menghentikan tangis istri. Jadi dek, mohon aku cuti 1 minggu aja tidak jadi suami, aku akan belajar lagi, lalu nanti setelah aku ngerti apa makna tangisan itu, nanti aku akan pulang lagi dan aku akan menyelesaikan tangismu. Nggak bisa begitu kan? Suami istri, punya anak di rumah, kemudian anak yang masih kecil itu dari bayi, tumbuh, kembang, segala macam, sampai akhirnya dia menjadi anak balita yang ceria gitu ya, yang berlari-lari. Di rumah saya ada cucu yang berlari-lari umur 2 tahun dan suatu ketika si orang tua ini, dia ngelihat anak bayi yang ceria itu, suatu ketika dia sudah mulai bisa ngomong, dia sudah mulai bisa minta sesuatu, begitu dia minta, misalnya dia pengen permen atau pengen apa makanan anak-anak gitu ya, lalu begitu gak dikasih, dia tantrum, bahasa Semarangnya gulung komeng, nangis berguling-guling gitu. Kan nggak bisa kita ngomong sama anak kita, anak-anak, Bapak, Ibu, belum pernah belajar bagaimana menghadapi anak tantrum. Kamu jangan tantrum dulu. Bapak belum ada ilmunya, Ibu belum ada ilmunya. Bapak cuti dulu sebentar aja menjadi ayah. Ibu cuti sebentar aja jadi ayah. Supaya bisa ngurusi kamu yang tantrum itu. Jadi tolong ya kamu jangan tantrum dulu, Bapak cuti sebentar. Jadi nggak bisa kan? Kita setelah jadi orang tua nggak bisa cuti barang sedetik pun untuk menjadi orang tua. Setelah jadi suami nggak bisa cuti sedetik pun untuk berhenti jadi suami. Setelah jadi istri, nggak bisa cuti sedetik pun. Seorang istri bingung, kenapa tiba-tiba suamiku diam saja begini. Belum pernah ada materi liko, belum pernah ada materi tarbiyah, belum pernah aku ngikuti pembelajaran bagaimana cara menghadapi suami yang masuk ke dalam gua seperti ini, yang diam saja ditanya, diam saja. Nggak pernah menjawab, senyum aja enggak gitu. Terus dia pak nih wong kaya ngene iki urung ono materi nih. Lalu bisakah dia bilang, Abi, Umi kan belum pernah belajar ilmunya gimana ngadepin suami yang diam aja begini. Jadi Umi cuti dulu sebentar aja deh ya. Umi cuti bareng 2 hari, 3 hari, Umi kursus dulu bagaimana ngadepi suami yang ngambek kayak begini. Kan nggak ada kayak begitu itu. Jadi banyak banget dalam hidup kita itu, dalam segala aspeknya ya. Kalau saya ngomongin tentang keluarga, banyak banget kita itu hidup berumah tangga, meskipun sudah ikut daurah pranikah, meskipun sudah ikut pembelajaran fikih munakahat, meskipun sudah belajar tentang psikologi suami istri, meskipun sudah membaca buku-buku Wonderful Family, nggak tahu yang nulis siapa itu kan apakah cukup ilmu itu? Begitu kemudian kita sudah masuk ke keluarga, ketemu dengan kasus-kasus, loh kok kayak begini gitu ya. Makanya sering dikatakan bahwa menikah adalah siap menerima hal-hal yang ada pada pasangan kita yang belum kita ketahui sebelum menikah. Siap untuk mengetahui hal-hal yang dulu kita nggak tahu. Apalagi yang dulunya model ta'aruf zaman dulu ya. Kalau ta'aruf zaman sekarang sih enak, wong ada medsos. Kita sudah tahu lewat akun-akun Facebook, Twitter, Instagram gitu ya. Suka mejeng-mejeng ikhwan dan akhwat, foto-foto di-share di Instagram. Jadi kita sudah bisa ngetahui, oh ini fotonya kayak begini, jadi sudah banyak banget fotonya ya, sudah ratusan foto di-share di Instagram. Nah, zaman sekarang enak banget kalau ta'aruf itu. Zaman dulu, zamannya Ustadz Afif nikah dulu, dan segenerasi dengan itu, zaman nikah dulu kan tukar-menukar biodata, bahkan banyak yang tidak ada fotonya. Saya ketemu seorang Ustadz di Kalimantan Timur ya, beliau bilang, beliau memberikan biodata itu tanpa foto. Dan dia mengatakan, aku mau dengan akhwat yang menerima biodata tanpa foto ini. Coba bayangkan gitu. Jadi dia menyerahkan biodata kepada murabinya itu, hanya nama diri selintas, hanya selembar kertas gitu ya, tidak tertulis, tidak pakai
handphone atau tidak pakai komputer, enggak begitu, tulisan tangan gitu. Dan tanpa foto sama sekali, hanya nama, tanggal lahir, asal, rumah, sekarang lagi belajar di mana. Ini saya cerita nih, beliau waktu buat itu lagi belajar di Yaman ya, belajar di Yaman. Jadi dari Yaman dia pengen dapat istri orang Indonesia kan, terus dia kirimkan ke seorang ustadz di Indonesia, tolong carikan saya dengan akhwat yang mau dengan biodata kayak begini, gitu, yang tidak meminta foto saya gitu. Dan ketemu dengan seorang akhwat, kebetulan akhwat Jogja, saya juga mengenalnya akhwat itu, yang kemudian dia menerima si ustadz ini, yang dia nggak pernah kenal sama sekali, fotonya aja nggak ngerti gitu ya, coba bayangkan. Jadi kalau kita di zaman sekarang, mungkin ada sebagian kita ketemu dengan teman kampus, sehingga akhirnya kita sudah tahu sejak kalau kuliah bagaimana, kalau berkegiatan organisasi kayak apa, udah tahu kan. Tapi sebagian yang lainnya nggak ngerti sama sekali. Dengan biodata ditukar, bahkan ada yang tidak ada fotonya, itu zaman dulu ya. Jangan diteruskan ya, yang zaman dulu itu. Yang zaman sekarang aja kita ya, yang zaman dulu sudah selesai itu masa lalu ya. Jadi sekarang caranya nggak kayak gitu lagi. Jadi zaman dulu itu bahkan heroik banget gitu ya. Oh, nggak pernah ketemu orangnya. Jadi saya punya binaan ngaji yang dia bilang sama saya, Pak Cah, saya siap nikah, ini biodata saya, tolong carikan saya akhwat yang mau nikah dengan saya, dan saya tidak mau untuk ketemu dengan dia. Saya nggak mau ketemu, kecuali pada saat akan nikah. Nggak ada taruh, kata dia, carilah akhwat yang mau modelnya kayak begitu. Waduh, saya bilang, padahal sunnah Nabi SAW untuk undur ilaiha, lihatlah kepada dirinya. Tapi dia bilang, enggak, saya nggak mau. Saya pokoknya akan ikut apa yang Pak Cah pilihkan, dan akhwatnya mau dengan situasi seperti ini. Cari-cari sih ketemu juga. Tapi saya bilang, ini hewannya nggak mau ketemu loh. Jadi kamu benar-benar kalau menerima dia, itu dalam situasi benar-benar kamu siap dengan segala sesuatunya. Nggak ada paksaan sama sekali. Nah, ketemu juga sekarang anaknya sudah 4 ya, tinggal di Bekasi. Saya kalau ke Bekasi dijamu sama dia, ya keluarganya happy-happy saja gitu ya. Kalau saya ingatkan dengan masa lalunya dulu, kamu ingat dulu waktu menikah kayak apa cara kamu gitu. Oh iya Pak Cah, tapi gimana sekarang? Ya happy aja kok, kami nggak ada masalah apa-apa katanya, ya baik-baik saja gitu ya. Oke. Jadi sebanyak apapun ya kita mengenali pasangan, sebanyak apapun kita belajar dalam konteks pernikahan hidup berumah tangga itu tetap saja akan ketemu dengan hal yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya, apalagi yang model ta'aruf tadi itu ya, yang sebagian teman kita mengatakan kalau zaman dulu itu daurah ya, daurah di rumah Pak Zubair, daurah di rumahnya Ustadz siapa Nurul Hamdi atau siapapun di Semarang ya. Terus kemudian kita di situ daurah beberapa orang itu nanti kalau datang makan siang iuran beli nasi bungkus, terus supaya cepat dibagi-bagi. Ini beli warung sana gitu kan. Terus kemudian nanti begitu dan acak saja, pokoknya asal cepat aja, lauknya seadanya aja gitu. Terus sampai kan, udah dibagi-bagi. Kita nggak tahu ini lauknya apa. Kita nggak tahu kan lauknya apa di masing-masing nasi bungkus itu. Nanti begitu dibuka, dapat telur gitu. Ada yang dapat tempe, dapat ikan gembung, dapat ayam. Jadi kadang-kadang kalau orang punya ekspektasi, mudah-mudahan aku dapat ayam zaman dulu ya. Zaman dulu itu kalau dapat makanan ayam, masya Allah. Kalau dapat daging, masya Allah. Zaman sekarang anak kita nggak ada yang seneng dengan itu, semua udah makanan harian. Zaman dulu kita daurah-daurah awal itu kalau daurah begitu dapat nasi bungkusnya, dapat ayam, surprise, alhamdulillah dapat ayam gitu. Dapat daging sapi, masya Allah senangnya bukan main ya. Ekspektasinya daging sapi, rendang. Begitu dibuka tempe, tempe gitu ya. Ekspektasinya ayam goreng. Begitu dibuka nasi bungkus, dapat tahu gitu. Jadi sesuatu yang di luar ekspektasinya. Ternyata nikah juga kayak begitu. Dikasih biodata pakai amplop gitu ya. Kita nggak tahu dikasih siapa. Begitu dibuka, sesuai kriteria, alhamdulillah. Tapi begitu dibuka, tempe sama dengan nasi bungkus tadi itu. Jadi kalau kita lihat yang seperti ini tentu akan lebih banyak lagi kekagetan yang di dalamnya. Maka saya tulis bagaimana menghadapi roller coaster dalam pernikahan itu kan. Menikah itu yang roller coaster seperti itu. Oke, jadi yang penting fondasinya ya, iman dan sekalian, para ustadz, para ustadzah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang paling penting itu adalah fondasinya dalam hidup berumah tangga itu ya. Kalau fondasinya takwa kepada Allah SWT, Allah beritahu kepada kita. Coba hidup dalam situasi pandemi begini. Gimana cara eksis, bagaimana cara bertahan hidup, Allah beritahu caranya. Allah kasih tahu caranya kepada kita. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa pada Allah, Allah kasih tahu caranya.
Menghadapi istri bagaimana caranya? Allah kasih tahu caranya bagaimana. Menghadapi suami bagaimana? Allah kasih tahu caranya kalau kita bertakwa. Ngurusi anak bagaimana? Allah kasih tahu caranya kalau kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik pondasi adalah takwa. Sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Sebaik-baik pakaian adalah takwa. Walibasu takwa. Pakaian takwa itu yang paling baik. Jadi oleh karena itu, ini pengingat kita semuanya ya, dalam situasi Syawalan, halal bihalal kali ini, puasa Ramadan lalakum tatakun, meningkat takwa kita, mudah-mudahan dengan ini semuanya, Allah berikan berbagai macam kemudahan, jalan keluar kepada kita, pengetahuan kepada kita, nggak bingung. Kalau hidup dalam suasana takwa itu, ditarbiyah sekian lama kok bingung gimana coba? Ditarbiyah sekian lama oleh murabi penuh cinta, oleh murabiah penuh cinta. Setelah ketemu masalah bingung. Katanya bingung memilih yang mana. Kok bisa bingung memilih yang mana? Ditarbiyah sekian lama. Allah beritahu caranya. Nggak ada bingung lagi pada kita kan? Pilihan sudah jelas. Jadi oleh karena itu, ini ternyata nggak bisa menyelesaikan 3 poin yang saya janjikan. Karena waktu sudah habis, saya sudah siapkan ya materi PowerPoint-nya. Insya Allah sudah sampai kepada panitia. Silakan nanti dibaca-baca aja untuk pengayaan ya, karena saya hanya bisa menyampaikan 1 poin dari 3 poin yang semula saya siapkan untuk antum semuanya. Saya kembalikan Pak Joko, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya kira masih kita sediakan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cah atas tausiahnya yang luar biasa. Ini sudah masuk 4 penanya Pak Cah. Apa mau ditanggapi satu atau 4-4-nya langsung kita bacakan? Oke. Satu-satu Pak Cah atau semuanya langsung di? Semuanya aja, 4-4-nya aja. 4-4-nya ya. Ya, terima kasih Pak Cah. Pertanyaan pertama, Ustadz, di era pandemi ini berbagai disiplin ilmu merasa harus turun tangan mengatasi permasalahan dengan cara yang berbeda. Sebenarnya apa penyakit umat di era pandemi COVID ini yang menjadi prioritas utama untuk diobati? Itu yang pertama, Pak Cah. Yang kedua, ya. Ustadz, tadi ada 5 analisa terkait peningkatan KDRT dan perceraian di luar. Di luaran sering muncul berita juga meningkatnya aura nilai Islam di tengah fenomena pandemi. Ada nggak Ustadz data peningkatan jumlah muslim di beberapa negara itu dan seberapa jauh pengaruh 5 analisa Ustadz tadi kepada kelompok ini? Itu yang kedua Ustadz. Oke. Ya, yang ketiga, jika terjadi dalam keluarga jebakan teknologi, langkah-langkah apa sajakah yang harus dilakukan, walaupun mungkin jebakan untuk urusan yang baik, misalnya abinya ngurusin kaderisasi, anaknya ngurusin rohis, BEM dan lain-lain. Itu pertanyaan yang ketiga, Pak Cah. Oke. Yang keempat, tanya Ustadz, teman-teman di sebelah menganggap kita terlalu longgar dalam menyikapi tarbiyah ini. Bahkan banyak kader inti yang udah mulai jarang ngaji. Dulunya kita sangat kuat, bahkan punya integritas dan warna tersendiri. Apakah kita butuh mengokohkan dan mendisiplinkan kembali jamaah kita agar tuduhan dan jamaah ini jauh lebih baik? Demikian Pak Cah, 4 pertanyaan yang sudah. Oke, ya. Monggo. Terima kasih, Ikhwan dan sekalian ya. Kalau kita lihat memang sebetulnya prioritas yang kalau kita bicara sistemik, maka pemerintah yang harus punya kendali penuh terhadap situasi ini. Itu mestinya menjadi prioritas utama karena penanganan seperti ini tidak bisa ya kalau kita bicara idealnya loh ya. Kalau kita bicara ideal, nggak bisa kita penanganan parsial gitu nggak bisa. Contoh nih misalnya ya. Kita diimbau awal-awal dulu ya, kalau sekarang himbauan sudah mulai agak berbeda, tapi awal-awal dulu kita diimbau untuk di rumah saja. Kita diarahkan untuk di rumah saja, gitu kan? Terus sudah begitu, himbauan dengan surat edaran dari MUI, fatwa, bahkan kalau MUI itu fatwa ya, fatwa dari MUI, nomor 38 tahun 2020. Kemudian surat edaran dari Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, surat edaran dari PBNU,
Kemudian surat edaran dari Kementerian Agama, coba 4 lembaga yang sangat kredibel di Indonesia. Meminta kepada masyarakat, terutama yang dikatakan zona merah, untuk berada di rumah saja, termasuk ibadah di rumah saja. Sholat 5 waktu di rumah saja, kemudian Jumatan diganti dengan sholat zuhur bersama di rumah, kemudian kemarin Ramadan itu tarawih juga di rumah, itu kan edaran dari 4 lembaga kredibel di Indonesia. Tapi coba lihat sikap masyarakat. Banyak yang warga NU juga tidak mengindahkan edaran dari PBNU, warga Muhammadiyah juga tidak mengindahkan. Banyak yang saya lihat bagaimana kemudian masjid-masjid tetap buka. Padahal loh, kalau menurut surat edaran, wilayah kita ini harusnya itu berada dalam zona yang kita tidak boleh melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tapi tetap saja dilaksanakan. Kenapa demikian? Karena tidak ada ketegasan. Coba perhatikan. Di negara-negara yang penuh dengan ketegasan, ada aturan hukum yang jelas di negara itu, maka bisa ditertibkan semuanya. Nah kita ini kan dari dulunya nggak pernah tertib. Jadi sebagian orang menikmati ketidaktertiban ini kan ya. Konon kalau orang-orang itu tinggal di negara tidak tertib kayak kita ini, kita pengen banget negara yang tertib. Tapi bagi negara-negara tertib itu konon mereka juga merindukan ketidaktertiban gitu ya. Tapi ala kulihal yang kita lihat adalah bahwa tidak pernah ada penegakan hukum yang jelas di Indonesia. Sehingga batas boleh dan tidak boleh itu sangat sumir dan orang dengan mudahnya melakukan pelanggaran-pelanggaran tanpa ada sesuatu apapun. Coba, kalau sikap saja tidak jelas kayak begini, gimana akan memberikan langkah-langkah, termasuk langkah penanganan pemerintah yang juga sarut-marut, yang tidak berada dalam satu alur koordinasi yang jelas, satu ngomong apa gitu kan, kita melihat fenomena-fenomena selama ini kacau ya. Jadi semestinya ini harus satu komando, ini harus satu arahan, ini harus jelas semuanya. Itu menjadikan kita semuanya menjadi lebih jelas. Kita itu berada dalam situasi misalnya kecamatan tempat saya tinggal, ini contoh ya, Mas sekalian, kecamatan tempat saya tinggal namanya Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, itu adalah daerah yang paling tinggi kasus COVID-nya se-Kabupaten Bantul. Sehingga dinyatakan bahwa bukan saja merah, kecamatan tempat saya tinggal itu, tapi merahnya sangat merah marun hampir hitam gitu, saking tingginya di kecamatan saya. Maka Pak Camat, nah saya sangat memuji Pak Camat Kecamatan Banguntapan itu, beliau sangat informatif, memberikan arahan-arahan kepada masyarakat melalui medsos beliau, melalui grup-grup disebar-sebar, arahan dari camat tanggal sekian, terus-menerus diedarkan gitu, membuat lagi taklimat baru, membuat lagi update baru, meminta terus-menerus kepada masyarakat meskipun ada arahan dari pemerintah untuk new normal, tapi untuk Kecamatan Banguntapan kita belum memberlakukan itu, dan saya masih meminta, kata Pak Camat, untuk tetap di rumah, belum ada Jumatan, kalau sampai ada masjid yang nekat melaksanakan Jumatan akan saya bubarkan dan seterusnya. Itu satu contoh ya, bahwa kemudian kalau satu kawasan itu kemudian melaksanakan pengetatan dari pemerintahnya, sebetulnya itu sudah cukup menjadi alasan bagi kita, tapi seringkali di masyarakat kita menjadi susah untuk bersikap seperti itu. Saya yang di rumah saja sudah lebih dari 2 bulan ini, itu sering ditanyakan, Pak, saya nggak pernah ke masjid. Loh, bukankah saya yang benar? Bukankah saya yang melaksanakan instruksi dari kecamatan? Justru kalian yang ke masjid itu yang salah gitu, karena kita berada di kawasan yang sangat merah. Jadi berbagai macam, kalau kita bicara disiplin ilmu itu ya, itu seluruhnya sebetulnya diperlukan, tapi yang paling diperlukan itu sebetulnya adalah pengaturan political will dari pemerintah yang itu bisa menyatukan keseluruhannya itu, potensi-potensi yang disatukan, berbagai macam hal yang bisa kita laksanakan. Coba, semuanya penting di zaman sekarang itu. Teman-teman yang Genpro, yang aktif di bidang-bidang bisnis, sekarang saatnya kalian semuanya lakukan sebanyak mungkin pendidikan-pendidikan secara online kepada kader-kader, kepada binaan, kepada simpatisan, kepada masyarakat, bagaimana cara bertahan hidup dalam situasi kayak begini. Ayo, berikan pembelajaran pada mereka. Jadi supaya nggak mungkin kita itu akan mengcover semua kan, nggak mungkin, mustahil. Berapa besarnya resources yang kita miliki? Nggak mungkin. Jadi kita nggak mungkin untuk mengcover semua kebutuhan warga masyarakat. Oleh karena itu yang kita ajarkan kepada mereka, ayo kita berikan keterampilan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Saya sangat happy ngelihat di grup-grup emak-emak, grup WhatsApp emak-emak itu ya, yang isinya jualan semuanya. Anak saya tanya, Bila kalau semuanya jualan apa ada yang beli? Loh, ada yang beli. Jadi saya suka katakan begini, apa yang kita lakukan itu di zaman kita sekarang ini ya, yang membuat kita bisa bertahan hidup, lakukan. Jadi kita
misalnya jualan, nanti pikir, semuanya udah jualan, nggak enak loh kok kayak begitu. Kalau kemudian kita nggak ngapa-ngapain, lalu bagaimana Allah menolong kita? Dalam situasi yang seperti sekarang ini, lakukan sesuatu yang menjadi alasan bagi Allah SWT untuk nolong kita. Jadi kalau kita di rumah nggak ngapa-ngapain, gimana Allah nolong kita? Maryam itu capek perjalanan jauh dari rumahnya menuju kepada tempat untuk melahirkan karena di rumahnya nggak kondusif, karena warga sekitar itu ngomong jelek-jelek tentang dirinya, diomongin macam-macam karena nggak ada suaminya, lalu dia hamil dan akan melahirkan, itu omongan jelek semuanya. Maka dia meninggalkan rumahnya untuk menuju kepada tempat yang jauh, makanan kosia, tempat yang jauh, dan kemudian sampai di bawah pohon kurma yang sangat jauh dari rumahnya, capek dia berjalan jauh itu. Nggak punya tenaga, tidak bawa makanan, tidak bawa minuman, nggak ada ATM di situ, dia nggak punya perbekalan, di situ nggak ada bidan, nggak ada dokter, tidak ada rumah sakit, tidak ada toko, nggak ada supermarket, nggak ada apapun, sendirian di situ. Dalam situasi kayak begitu, mestinya kita bilang, ya Allah, kasihan ya Allah Maryam itu, kasihlah itu kurma, kasihlah itu air ya Allah. Sudahlah, dia sudah capek perjalanan jauh, dia ingin melahirkan dengan cara yang lebih nyaman karena di tempat tinggalnya tidak nyaman, lalu kemudian dia mengasingkan diri itu. Udahlah ya Allah, kasihlah sekarung kurma untuk perbekalan dia. Tapi bukan begitu protokolnya. Allah tidak menghendaki kayak begitu. Mudah bagi Allah ngasih. Nih Maryam tak kasih sekarung kurma. Nih Maryam tak kasih satu jerigen besar susu yang bisa tidak basi dan bisa kamu minum untuk keperluan kamu. Enggak begitu protokolnya. Apa yang Allah katakan? Wahuzi ilaiki bijid'in nakhlah tusakit alaiki rutoban zaniyah. Goyangkan pangkal pohon kurma itu. Wahuzi ilaiki. Itu yang harus kita lakukan. Wahuzi ilaiki. Goyangkan. Coba, dengan kekuatan orang yang capek berjalan mau melahirkan. Ummahat zaman sekarang mau melahirkan penuh perbekalan ya, di rumah sakit itu, di kamar tempat dia mau melahirkan itu sudah, itu ada susu, itu ada coklat, itu ada macam-macam aneka makanan gitu ya, buah-buah dan seterusnya gitu. Maryam sendirian nggak ada makanan apa-apa. Dalam situasi lemah menjelang melahirkan, dalam situasi lemah habis perjalanan jauh, Allah tidak ngasih langsung gitu, tapi harus ada sarananya. Wahuzi laiki. Kalau kita 10 orang laki-laki yang dewasa, yang kuat badannya, menggoyangkan pokok pangkal pohon kurma itu, belum tentu itu akan jatuh kurmanya. Antum tahu kurma itu cara nanamnya, itu adalah biji kurma itu dibuatkan lubang di padang pasir itu ya. Terus kemudian di atasnya itu, setelah ditaruh biji kurmanya, di atasnya dikasih batu. Jadi di atasnya biji kurma itu dikasih batu. Setelah itu baru ditimpuk tanah atau pasir di atasnya itu. Nah, ketika dia sudah mulai ada pertumbuhan, mau tumbuh ke atas nggak bisa karena di atasnya ada batunya. Jadi biji kurma itu begitu tumbuh ke atas begini nggak bisa, mentok karena ada batunya. Maka yang dia lakukan adalah tumbuh ke bawah. Sehingga akhirnya pertumbuhannya malah ke bawah. Mau ke atas nggak bisa, tumbuh ke bawah, terus saja ke bawah. Maka yang pertama kali dilakukan oleh si pohon kurma itu adalah menciptakan akar yang kokoh menjulang ke bawah sampai ketemu air ya. Jadi ada sumber air di bawah tanah sana, makanya sampai puluhan meter, malah ada yang mengatakan bisa sampai ratusan meter, 100 meter ke bawah sana itu akarnya doang. Setelah mencapai air, maka ada kehidupan, membuat dia bisa kuat untuk jebol batu yang tadi di atas itu, barulah kemudian dia tumbuh ke atas. Jadi waktu kurma sudah mulai tumbuh ke atas itu, pertanda dia sudah sangat dalam akarnya itu. Kebayang nggak betapa kokohnya pohon kurma itu? Terus kebayang nggak betapa lemahnya Maryam ketika dia harus menggoyangkan pokok pangkal pohon kurma itu? Dan apa yang terjadi? Tusakit alaiki rutoban zaniyah. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan rutob kurma itu adalah makanan yang paling cocok dikonsumsi oleh ibu-ibu habis melahirkan. Jadi kalau perempuan habis melahirkan, makanan yang paling cocok itu adalah kurma, menguatkan mereka. Jadi benar kesimpulan Maryam bahwa dia harus datang ke bawah pohon kurma itu. Dia tentu tidak tahu bagaimana cara menurunkannya, tapi Allah ngasih tahu kepada dia, wahuzi laiki bijid'in nakhlah, tusakit alaiki rutoban zaniyah. Dan benar begitu digoyangkan, runtuhlah itu. Rutob itu ya. Segar, nikmat, lezat, rutoban zaniyah itu para ulama mengatakan lazidah, lezat dan segar gitu dan enak gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang yang harus kita lakukan dalam situasi sulit itu adalah wahuzi ilaiki. Lakukan upaya sekuat apapun yang kita miliki sekarang dengan
segala keterbatasan yang kita miliki, lakukan sesuatu di rumah kita masing-masing. Lakukan sesuatu dengan keluarga kita masing-masing. Supaya Allah itu punya alasan kalau mau nolong kita. Jadi alasannya apa? Coba keluarga itu, suaminya tidur-tiduran doang, istrinya ngeluh-ngeluh doang, istrinya marah-marah doang, anaknya main-main doang, nggak ada apapun kegiatan di rumah itu. Gimana Allah nolong keluarga kayak begitu? Jadi ciptakan alasan di rumah kita masing-masing yang Allah itu layak untuk memberi pertolongan pada kita. Tadi saya katakan, di grup WhatsApp-nya emak-emak setiap hari. Saya intip dari grupnya emak-emak di handphonenya istri saya tuh. Semuanya jualan, coba bayangkan. Anak saya bilang, lalu siapa yang membeli itu gitu? Siapa, kalau semuanya di grup itu semuanya jualan, lalu siapa yang membeli gitu? Selalu ada yang membeli, ya. Selalu ada yang membeli. Jadi kalau kemudian kita lihat, ini memang problem besar kita di Indonesia itu adalah pemerintah ini nggak punya daya sama sekali untuk membuat pencegahan terhadap COVID dan bagaimana penanggulangannya. Jadi cenderung kemudian masing-masing kita harus berinisiatif sendiri-sendiri. Ini problem besarnya di situ. Jadi kalau bicara prioritas, kalau kita bicara ideal, harusnya bermula dari pemerintah pusat dengan segala kewenangan, dengan segala kebijakan, dengan segala resources-nya yang terhambur-hamburkan dengan tidak mengerti kemana saja itu. Kemudian kalau soal apakah terjadi peningkatan jumlah muslim, itu memang harus kita cermati dulu ya. Memang saya mendengar di beberapa negara itu ada fenomena di mana kemudian orang sadar tumbuh kesadaran beragamanya dan dia kemudian mendapatkan hidayah untuk berislam, tapi kalau sampai level data saya belum punya sehingga kita harus mencari terlebih dahulu validitas dari berita-berita itu ya. Kita harus mencari dan saya kira memang ini adalah kesempatan bagi kita semuanya karena orang itu tidak punya pilihan ketika dalam situasi seperti ini kalau dia berpikir secara jernih. Di lautan terombang-ambing zaman dulu ya, kalau nggak ada SAR, nggak ada apa gitu ya, untuk meminta pertolongan gitu. Kapal terombang-ambing di lautan lepas yang semuanya nggak ngerti mau kemana gitu kan, itu terus harapan orang itu satu-satunya, ya Allah, selamatkan kapal kami ya Allah gitu kan. Kalau di zaman sekarang mungkin dia merasa ada perbekalan, ada peralatan, ada apa, yang kadang-kadang merasa gampang gitu. Tapi zaman dulu coba, kalau dalam situasi sekarang kita juga kayak zaman dulu itu. Dalam situasi sekarang itu ya, kita ngerasa bahwa ya Allah, siapa yang bisa menyelamatkan kita kalau bukan Allah SWT? Alat-alat apapun yang sudah kita pakai, alat-alat kayak apapun, masker, cuci tangan, apa saja. Yang kata orang-orang di medsos itu ya, di kono wisuh terus, bendino kono wisuh, orang dikai mangan kono wisuh terus, orang dikon mangan gitu kan. Jadi dalam situasi kayak begini tuh, nggak ada harapan kecuali hanya kepada Allah SWT. Memang ini kesempatan bagi kita. Nah, harus kita cari dulu ya datanya, saya belum bisa memberikan kepada teman-teman sekalian. Kemudian jebakan teknologi. Jadi sahabat sekalian, yang saya maksudkan dengan jebakan teknologi, yang dimaksud dengan family techno stress oleh para ahli tadi, itu adalah mereka yang asik masing-masing dengan situasi di mana dia berada dalam keasikannya sendiri-sendiri itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah memiliki kesepakatan-kesepakatan bersama dengan semua anggota keluarga kita, kapan saatnya family time, dan kapan saatnya kita boleh gadget time. Nggak mungkin kalau dilarang, nggak mungkin. Ya, jadi ini bukan soal melarang bahwa nggak boleh gadget, bukan itu. Tapi kita harus punya family time. Jadi manfaatkan kebersamaan ini untuk kemudian kita memiliki waktu-waktu di mana kita ngobrol bareng, bercanda bareng, makan bareng, ibadah bareng, berzikir bareng, dan seterusnya. Sesuatu yang kemudian kita bisa menggunakan termasuk membuat waktu-waktu di mana kita bisa bercanda bareng-bareng gitu ya. Kalau anak-anak saya di rumah bikin tampilan, jadi nanti ada yang buat lucu-lucuan, ada yang membuat video unik-unik gitu, terus dipresentasikan bareng-bareng karena saya keluarga besar ya, jadi kemudian kita gantian aja menyampaikan itu dan kita ketawa-ketawa dengan itu semuanya. Itu namanya family time di rumah kita, harus kita ciptakan. Jadi ada masa di mana kita boleh bergadget, apalagi kalau dalam keluarga kayak keluarga saya ya. Keluarga saya itu keluarga online, nggak mungkin kalau dilepaskan dari gadget, nggak mungkin. Saya bekerja dengan online dari dulu, bukan hanya masa pandemi. Istri saya kerjanya online dari dulu sebelum masa pandemi. Jadi kalau itu kami dilarang, jelas nggak mungkin. Kami berarti nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Maka dalam situasi pandemi seperti sekarang kita ngumpul semuanya itu ya, yang paling penting adalah kita punya kesepakatan-kesepakatan. Kapan saatnya kita harus family time di mana no gadget di antara kita. Kalau lagi ngobrol, lagi ngumpul, no gadget di antara kita.
Jadi supaya kemudian ada ngobrolnya, bukan saja masing-masing asik sendiri-sendiri. Nanti ada masa di mana kita boleh ada jam kerja bagi saya, jam kerja bagi istri saya, jam beraktivitas bagi anak-anak saya. Kita ciptakan berbagai macam kesibukan yang produktif. Kami bikin di rumah itu berbagai macam yang produktif, supaya kemudian anak-anak semuanya juga memanfaatkan waktu secara produktif. Ada masa di mana mereka punya me time, mereka boleh main sendiri, tapi juga ada masa di mana kemudian kita menciptakan produktivitas bersama-sama. Yang penting adalah pengaturan dan kesepakatan dalam keluarga kita sendiri-sendiri, karena situasi dan kondisinya berbeda-beda ya. Keluarga saya beda dengan keluarga semuanya, keluarga satu dengan yang lainnya juga berbeda, jadi kita nggak bisa menciptakan sesuatu yang sifatnya sama untuk semuanya, tetapi paling tidak kita mengerti bahwa jangan kita terjebak dalam family techno stress yang disebabkan oleh karena kita nggak punya kesepakatan apa-apa tentang hal ini. Oke, terakhirnya adalah apakah kita terlalu longgar? Mungkin ya, itu harus menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Kita perjalanan waktu memberitahu kepada kita tentang ada hal-hal yang kurang pada kita. Ada hal-hal yang apalagi di zaman sekarang pertemuan-pertemuan kita hanya melalui sarana seperti ini. Ya, ini kita anggap sebagai situasi darurat gitu ya, dalam artian mestinya kita tuh ketemu kan, namanya pertemuan ya, liqo tarbawi mestinya ketemu. Tapi karena situasi sekarang ya nggak mungkin sebelum dinyatakan bahwa sudah boleh ketemu karena situasi sudah terkendali, fatwa MUI jelas menyatakan baru boleh ada pertemuan-pertemuan itu kalau di situ sudah ada penurunan data yang terinfeksi itu sudah mulai turun datanya itu. Kalau sudah mulai turun, maka berarti itu sudah mulai terkendali. Jadi kalau sudah terkendali, maka berarti kita boleh lagi ada pertemuan. Fatwa MUI sangat jelas dan dia mengatakan bahwa data turun tadi, bahwa itu daerah terkendali itu harus muncul dari ahli yang punya kredibilitas dan amanah. Jadi dia punya kompetensi, menjadi ahli yang punya kompetensi dan amanah. Jadi misalnya dia seseorang yang memang profesional ya, untuk menilai keadaan itu, data-data dia punya, dan dia punya kompetensi untuk mengeluarkan data itu, dan orangnya amanah. Itu syarat dari MUI untuk mengatakan, kalau tiba-tiba ada orang bilang, oh sekarang sudah turun kok, data dari mana? Gitu. Apakah itu data dari orang yang punya kompetensi dan amanah orangnya? Kalau orangnya punya kompetensi tapi nggak amanah, dia ngomong berdasarkan pesanan atau keinginan kelompok tertentu untuk ngomong semaunya, itu menyalahi keilmuan dia, meskipun dia punya kompetensi, tapi kalau nggak amanah begitu. Atau ada orang amanah tapi nggak punya kompetensi, orangnya baik tapi nggak punya kompetensi, mengatakan insya Allah akan melindungi kita, jadi silakan aja ke masjid, tapi nggak punya data. Jadi seperti itu juga tidak punya kompetensi untuk ngomong kalau bahwa sekarang sudah aman-aman saja, bahwa Allah melindungi kita, itu adalah doa kita kepada Allah SWT. Jangan bilang bahwa nggak boleh takut sama virus corona, karena takutnya sama virus corona itu berbeda dengan takutnya kepada Allah SWT. Takut kepada Allah disebut dengan al-khauf al-ibadah, khauful ibadah. Kalau takut kepada hal-hal yang lain, itu adalah khauf tabi'i. Jadi Nabi Musa dinyatakan khaifan ya tarakkab. Khaifan itu banyak ayat yang menggambarkan bagaimana Nabi Musa itu takut dengan kejaran musuh, takut dengan apa yang akan didapatkan perilaku dari musuhnya itu. Dan dalam setiap ayat-ayat yang menceritakan rasa takutnya Nabi Musa itu, Allah tidak memberikan pencelaan sama sekali bahwa Musa yang hebat, Musa yang kuat, Musa yang membunuh pengikutnya Samiri itu, ketika kemudian ternyata dia dikejar-kejar oleh pengikutnya Samiri, maka Musa keluar dari kota itu khaifan, dengan rasa takut. Dan Allah tidak mencela takutnya Musa itu. Jadi itu namanya khauf tabi'i, takut yang tabi'i. Jadi saya beberapa waktu yang lalu karena sering mendengar takut itu kepada Allah, jangan takut kepada corona gitu ya. Saya ketemu video untuk menjelaskan itu. Videonya itu seorang laki-laki, saya kira teman-teman juga pernah dapat share-sharean video ini. Saya share di medsos saya untuk menjelaskan fenomena itu. Seorang laki-laki berdiri di rel kereta api, tapi tentu itu animasi ya, artinya itu gabungan-gabungan video saja itu. Lalu ada kereta api yang lewat dengan kencang, ada suara klaksonnya kereta api itu, lalu dia tetap berdiri di situ dan hanya dengan tangannya gini ditolak kereta api itu ya, kereta apinya langsung terpental gitu. Nah, saya bilang Anda baru boleh mengatakan jangan takut kereta api. Lalu Anda menantang, Anda berdiri di tengah rel saat kereta api mau datang. Anda baru boleh mengatakan
jangan takut sama kereta api. Kalau Anda punya kemampuan seperti laki-laki dalam video ini, jadi dia nggak usah, dia nyebrang aja. Begitu kemudian di tengah rel, dia ngelihat ada kereta api yang sudah dekat mau datang, dia malah berdiri aja nantang. Begitu dekat langsung ditolak begini, kereta apinya langsung, kalau bahasa Semarangnya jengkelit gitu ya, langsung terlempar gitu. Nah, kalau kita nggak punya kemampuan seperti itu, ya jangan nantang kereta api. Kalau ada api yang sedang menyala-nyala, ya, ada kebakaran, jangan kemudian kita mengatakan takutlah kepada Allah, jangan takut sama api. Udahlah di sini aja, kebakar nggak apa-apa, takut kok kepada api. Nggak begitu kan? Jadi itu yang namanya khauf tabi'i, gitu ya. Jadi dalam konteks seperti ini kita mencoba untuk terus-menerus kita perbaiki ya di situasi-situasi pandemi kita hanya memanfaatkan sarana-sarana seperti ini, tapi berharap pandemi segera selesai, nanti kita bisa ketemu secara offline, ketemu langsung, kita mendengar tausiah secara langsung itu berbeda ya. Kalau para ulama itu kita ketemu dengan para ulama itu, ketemunya saja, belum lagi dia ngomong itu sudah sebuah tarbiyah sendiri bagi kita kan. Jadi ketemu dengan ikhwah, baru ketemu aja itu sudah tarbiyah sendiri bagi kita. Jadi kalau seperti sekarang ya nggak bisa salaman, saya hanya begini aja untuk salaman taqabbalallahu minna wa minkum gitu kan. Dan antum nggak bisa memegang tangan saya, apalagi ketemu pun juga nggak boleh salaman kan. Jadi itu juga sesuatu sendiri bagi kita. Oke, jadi saya kira saya melihat ini sebagai catatan bagi kita semuanya ya. Tentu semua komunitas punya kelebihan dan punya kelemahan. Kalau kita melihat dari kita, mungkin kita ngelihat, oh tetangga itu lebih bagus ya sistemnya gitu. Tapi padahal tetangga itu juga bilang, oh kalau itu bagus ya sistemnya, kita akan begitu ya. Jadi rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, itu ketika tetangga kita tidak nanam rumput, sementara kita nanam rumput. Makanya tetangga kita bilang, itu tetanggaku rumputnya lebih hijau daripada rumputku lah, karena dia nggak nanam rumput ya, itu terjadi di rumah saya. Jadi tetangga saya itu depannya konblok semuanya, saya punya halaman hijau, rumput-rumput hijau, jadi tetangga saya setiap kali noleh ke rumah saya selalu mengatakan rumputnya Pak Cah lebih hijau daripada rumput saya. Dia nggak punya rumput karena dia konblok gitu. Jadi kalau kita ngelihat jamaah-jamaah lainnya, kita mengatakan, oh sana lebih bagus, padahal yang sana juga bilang, oh itu lebih bagus gitu ya. Ya kita begitulah, orang Semarang mengatakan uripiku wang sinawang ya. Jamaah itu juga begitu, wang sinawang, kelihatannya sana lebih bagus. Begitu masuk, podo wae. Ternyata di sini juga ada kelemahannya, ada kekurangannya. Nanti kita bilang, oh kalau di sini bagus dalam hal ini, kalau sana itu bagusnya dalam itu. Nanti begitu kan? Lalu ada orang kecewa dengan semuanya. Saya ketemu dengan seorang tokoh di Jogja, datang ke rumah saya, dia sebutkan satu persatu kan, dia cerita. Satu persatu, Pak Cah, saya pernah ikut gerakan ini, dia sebut namanya ya, tidak perlu saya sebutkan di sini. Sekian lama saya ikuti, saya sampai level apa, bla bla bla. Ternyata kecewa saya Pak, saya keluar dari situ. Lalu kemudian saya mencari gerakan lainnya. Ketemulah gerakan dakwah B, itu tadi A ya, sekarang B. Saya beraktivitas di situ, ikut kegiatan-kegiatan semuanya di situ. Wah, saya kira dulu ini paling bagus, ternyata saya kecewa di situ. Lalu akhirnya saya pindah lagi, saya masuk ke gerakan dakwah C. Saya kira ini yang lebih bagus lagi. Setelah saya beraktivitas sekian lama di situ, saya kecewa lagi. Ternyata ini penuh dengan kok kayak begini, kata dia begitu. Lalu akhirnya saya pindah lagi, dan sekarang ini saya ngerasa bahwa udah habis. Semua sudah saya ikuti, dan saya kecewa semuanya. Lalu saya sekarang mau ikut apa yang dilakukan oleh Pak Cah. Udahlah, terimalah saya sebagai muridnya Pak Cah, katanya. Saya akan ngaji dengan Pak Cah, dan saya ini sepertinya terminal pemerintahan saya setelah saya kecewa dengan semuanya. Saya bilang, kalau Bapak sikapnya seperti ini, Bapak juga akan kecewa dengan saya. Jadi oleh karena itu, sebelum Bapak kecewa dengan saya, sebaiknya tidak usah ngaji dengan saya. Saya bilang, karena Bapak pasti akan kecewa. Bapak sudah kecewa dengan semuanya, dan Bapak datang kepada saya. Bapak pengen ngaji kepada saya, Bapak akan kecewa dengan saya. Saya beritahukan, sebelum Bapak nanti akan mengatakan dengan sendirinya, oh ternyata Pak Cah mengecewakan juga. Kalau begitu saya akan keluar dari gerakannya Pak Cah. Udah, sebelum Bapak bilang begitu, saya bilang, Bapak nanti akan kecewa dengan saya. Udah, Bapak nggak usah ngaji dengan saya. Tapi maksa dia, ngotot. Ya udah, kalau dia ngotot, tapi saya sudah beritahu lah ya, saya bilang gitu. Tidak satupun gerakan dakwah di muka bumi ini yang tidak punya kelemahan. Hanya gerakan dakwahnya Nabi SAW, jamaahnya Nabi SAW dengan para sahabat itu, yang semuanya serba bagus. Kita semuanya jamaah manusia. Membandingin kita dengan yang lainnya ya. Di sana ada kekurangan, di sana ada kekurangan, di sana semuanya. Mana ada gerakan tidak punya kekurangan. Makanya kalau kemudian kita lihat, kita merasa
ada kekurangan, alhamdulillah untuk melakukan perbaikan ya. Jangan merasa sempurna, jangan merasa kita sudah bagus, jangan merasa kita sudah nggak punya kekurangan gitu ya. Kita harus merasa bahwa kita kurang untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Nah itu PR bagi kita semuanya ya. Tapi percayalah bahwa semua gerakan apapun yang ada di muka bumi sekarang ini, semuanya punya kelebihan, semuanya punya kekurangan. Yang paling bagus bagi kita adalah konsisten, komitmen untuk kita berkontribusi melalui satu jalur, satu jalan, nggak usah bingung dengan aneka pilihan. Orang-orang lain memilih, silakan memilih, silakan, tapi optimalkan kamu di sana dan tidak usah bingung dengan banyaknya perbedaan-perbedaan. Oke, semuanya adalah jalan menuju kepada Allah SWT, sepanjang itu memang dalam koridor yang benar. Demikian, dan sekalian, mohon dimaafkan kalau waktunya lebih daripada yang ditentukan. Selamat beraktivitas kembali, mudah-mudahan Allah SWT segera membuat pandemi ini berakhir dan Allah berikan ganti kepada kita dengan ganti yang jauh lebih baik daripada apa yang hilang selama masa pandemi sekarang ini. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya undur diri. Terima kasih.